siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mbak Ulia dipimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Audrina ada nggak? Ada. Nggak ada, Bu, absen. Oh iya. Kenapa? Izin ya? Ya, Oh, tadi ada suratnya, Bu, di meja. ya. Sulfiardi masuk. Hadir, Bu. Minhatul Ulia. Hadiroh. Merwanita. Hadir. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik. Baik, insya Allah. Oke, udah tahu belum materi hari ini apa? Belum. Nah, di antara kalian mestinya suka jajan kan? Kalau istirahat suka jajan apa Suka enggak? sekali, Bu. Nah, kalau jajan sembarangan itu biasanya yang terjadi apa? Diare, sakit perut. Sakit perut, diare. Ada yang tahu nggak sebabnya diare itu apa? Karena bakteri, Bu. Oh iya, bakteri. Ya. Tahu bakterinya apa? Nggak tahu. Nah, salah satu bakteri yang bisa menyebabkan diare itu adalah Entamoeba coli, di mana dia itu merupakan salah satu dari protista yang merugikan manusia seperti itu ya. Nah, materi hari ini berkaitan dengan KD 3.6 mengenai protista dan peranannya. Ada yang tahu nggak tujuan pembelajaran pada hari ini? Belum, Bu. Mempelajari protista. Iya, mempelajari protista. Yang pertama kita akan mempelajari karakteristik dari protista ya. Yang kedua kita akan mempelajari klasifikasinya dari protista. Protista itu nanti dibagi menjadi apa saja dan itu apa saja ya. Terus yang ketiga kita akan mempelajari peranan dari protista ya. Apakah peranan itu menguntungkan atau peranan itu merugikan. Dan yang terakhir, jadi ada 4 tujuan. Yang terakhir ini adalah kita menganalisis protista yang ini menguntungkan atau merugikan. Seperti itu ya. Seperti yang kasus diare tadi, itu merupakan salah satu apa? Manfaat. Iya, manfaat dari mempelajari materi pada hari ini ya, protista. Jadi kalau yang itu yang merupakan bakteri yang merugikan, peranan dari protista yang merugikan. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ya ke materi. Nah, ada yang tahu nggak protista itu apa sih? Apa sih protista itu? Tahu? Ada yang tahu? Avertebrata, Bu. Avertebrata. Bukan ya, kalau avertebrata itu udah hewan yang tingkat tinggi ya. Nah, kalau protista itu dia itu hewan, dia itu satu kingdom tersendiri di mana ia itu hewan yang uniseluler atau multiseluler. Jadi di dalam kingdom protista itu memiliki beberapa jenis, yaitu ada yang uniseluler dan multiseluler, di mana ia memiliki membran inti sel atau bersifat eukariotik seperti itu ya. Nah, selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh protista sendiri yaitu tadi yang pertama, dia itu bisa jadi uniseluler dan bisa jadi multiseluler. Karena protista ini diklasifikasikan ke dalam beberapa divisio seperti itu. Nah, selanjutnya dia ini memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, protista sendiri ini bisa melakukan respirasi secara aerob dan anaerob, di mana dia bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau aseksualnya protista itu biasanya dengan pembelahan biner, kalau seksualnya itu biasanya dengan konjugasi. Untuk hidupnya sendiri ini ada yang fotoautotrof dan ada yang heterotrof. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kalau protista itu diklasifikasikan menjadi berapa? 3. Apa aja? Mirip Protista, hewan, mirip jamur. mirip tumbuhan. Oh, berarti udah belajar ya di rumah ya? Dan Oke, kita lanjut ya ke materi karena udah mengerti sedikit. Nah, selanjutnya yang pertama ini ada protista mirip hewan. Ada yang tahu nggak protista mirip hewan tuh kira-kira kayak apa? Apa dia itu setengah hewan, setengah apa gitu? mempunyai alat gerak. Ya, alat geraknya berupa apa? Flagellata. Ya. Jadi kalau protista mirip hewan ini, dia membedakan dia dengan organisme lain. Kebanyakan dia ini bersifat heterotrof ya. Terus yang kedua ini
Untuk di divisi protista mirip hewan ini juga dibagi menjadi beberapa filum. Nah, pembagian berdasarkan filumnya ini dilihat dari alat geraknya dari protista. Alat gerak di antara protista mirip hewan itu diantaranya ada yang memiliki flagel, memiliki selilia, terus memiliki bulu cambuk, rambut-rambut halus seperti itu sebagai alat geraknya. Nah, selanjutnya kita lihat video dulu ya, supaya kalian lebih memahami. Nah, kesempatan ini sebagian ada belajar di kesempatan ini mungkin sebagian jarang bermain dengan kata yang satu ini. Nah, buat sebagian yang asing dengan kata protista ini, yuk kita sama-sama mengenal dan memahami apa sih itu protista. Simak baik-baik ya sebagian. Let's go. Apa sih itu protista? Penggunaan istilah nama protista diambil dari bahasa Yunani kan. Protista ini terdiri dari dua kata. Protos diartikan sebagai pertama atau pemula, kemudian protos yang diartikan sebagai membuat atau menyusun. Nah, jika merujuk dari dua kata itu kan, maka kita mengetahui bahwa protista merupakan organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Eukariot sendiri diartikan sebagai organisme yang tersusun dari sel-sel yang bersifat eukariotik atau sel memiliki membran inti. Kalau sedikit paham tentang eukariot dan eukariotik, silakan lihat video tentang pengenalan sel dulu ya gen, supaya lebih mudah memahami penjelasan berikutnya. Kita lanjut ya gen. Klasifikasi protista. Organisme anggota protista bersifat autotrof, heterotrof, dan ada juga yang mendapatkan makanannya secara bervariasi tergantung kondisi lingkungan saat itu. Protista dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Antara nama habitat dan cara hidup protista membuatnya sulit diklasifikasikan ke dalam kelompok hewan maupun tumbuhan. Saat ini protista dapat dibagi menjadi tiga kategori kan, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Protista mirip jamur. Dahulu protista mirip jamur sering dikelompokkan ke dalam kingdom fungi kan. Namun sekarang pada umumnya para ahli telah mengelompokkannya ke dalam kingdom protista. Protista mirip jamur menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya dalam bentuk uniseluler. Akan tetapi, protista mirip jamur dapat tergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Dalam keadaan tersebut, protista mirip jamur mengalami masa transisi dari uniseluler menuju multiseluler. Protista mirip jamur atau yang lebih dikenal dengan jamur lendir memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur.
Oke, sudah jelas ya. Ya, Jadi Bu. tadi protista ada berapa aja? Dibagi menjadi tiga, yaitu protista mirip, hewan, tumbuhan, dan dan jamur. jamur. Oke, kita lanjut ke materi ya. Tadi kan sudah melihat beberapa protista. Nah, selanjutnya ada protista mirip tumbuhan. Kalian ada yang pernah ke pantai? Pernah, Bu. Iya, biasanya ngeliat itu enggak yang warnanya hijau kayak lendir, tahu? Ya, kayak lumut. Kayak lumut. Ya, itu merupakan salah satu protista ya, itu Ulva sp. Nah, itu juga diklasifikasikan ke dalam protista yang mirip tumbuhan. Namun ada beberapa alga yang sudah besar itu diklasifikasikan ke dalam Talotica. Nah, untuk karakteristik yang menonjol pada protista mirip tumbuhan ini biasanya kalau mirip tumbuhan itu dia punya pigmen warna merah, hijau, terus apa lagi? Biru. Ya, Pink. ya biasanya Pink disebut ada phycocyanin, phycoerythrin. Nggak ada, adanya merah. Oh, merah. Ya. Nah, terus juga selain itu mereka juga memiliki kloroplas, di mana di dalam kloroplas ini ada klorofil A, B, C, D tergantung spesiesnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa filum di dalam protista mirip tumbuhan ini. Klasifikasinya berdasarkan pigmen warna ya. Jadi dia itu memiliki pigmen warna apa aja, kayak gitu. Setiap protista mirip tumbuhan itu mesti memiliki ciri-ciri spesifikasi yang menonjol tersendiri. Nah, yang terakhir yaitu protista mirip jamur. Kira-kira ada yang tahu nggak protista mirip jamur itu kayak apa? Belum pernah menemui, Bu. Belum pernah menemui. Bersifat parasit. Iya, tentunya parasit ya, karena dia ini dulunya dimasukkan ke dalam kingdom fungi. Namun ilmu sains itu setiap tahun mengalami perubahan dan mengalami pembaharuan seperti itu. Kalian tahu buku Campbell kan? Tahu. Nah, itu kan ada jilidnya beberapa. Nah, begitu juga ilmu sains. Jadi dulunya ini protista mirip jamur dimasukkan ke dalam kingdom fungi. Namun sekarang dimasukkan ke dalam protista karena dia itu lebih kalau fungi itu lebih spesifik, tapi kalau protista ini dia itu seperti jamur tapi bukan jamur seperti jamur lendir kayak gitu. Nah, oke. Nah, kalian udah paham kan? Insya Allah, Bu. Nah, kemarin kan udah dibagi kelompok kan? Iya. Nah, karena ini ada yang nggak masuk. Kemarin kalau nggak salah ini satu kelompok sama Mbak Ulia ya? Iya, Bu. Mbak Ulia kerjain sendiri keberatan nggak? Enggak, Bu. Oke. Silakan dipelajari ya. Terima kasih, Bu. Ya. Waktunya berapa menit ini, Bu? 5 menit cukup nggak? Cukup. Insya Allah. Oke. Ini apa ya? Apa buka? Oh iya. Tumbuhan. Susah nggak? Enggak, Bu. Mudah. Udah belajar ya berarti ya di Iya. rumah
sekali ya. Oke, Mbak Ulia silahkan maju. Membacakan yang nomor 3, protista mirip tumbuhan. Di tempat duduk nggak apa ya, Gak Bu? apa-apa, yaudah di situ aja. Ya. Nomor 3 dari soal adalah termasuk protista jenis mirip tumbuhan. Yaitu Iya. kenapa mirip tumbuhan? Yang pertama memiliki klorofil. Bener nggak, atau teman-teman? kloroplas. Benar. Oke, yuk lanjut. Semua atau Bu? Iya. Nomor 3. Yang nomor 2 yaitu protista mirip jamur karena bersifat mirip dengan jamur namun termasuk parasit. Ya, bener nggak? Benar. Ya udah cukup ya. Ya. Selanjutnya Mbak Merlanita silahkan diwakili. Iya, Kelompoknya. saya akan menjelaskan atau mempresentasikan nomor 1 itu ini adalah protista mirip hewan. Kenapa bisa dikatakan mirip hewan? Karena ini termasuk uniseluler Ya. dan tidak memiliki dinding sel. Kemudian protista mirip hewan ini itu memiliki alat gerak yang berupa flagellata. Ya. Terus yang protista mirip jamur. Oh, mirip jamur. Ini yang nomor 2 ini adalah protista mirip jamur. Kenapa bisa dikatakan mirip jamur? Karena ini termasuk eukariotik dan tidak memiliki klorofil. Kemudian sifatnya adalah parasit. Iya bener ya. Jadi yang nomor 1 itu adalah protista mirip hewan. Kenapa? Sudah terlihat jelas ya di situ Ya. ada alat geraknya ya. Ya. Ada rambut-rambut halus ya atau silia. Nah, yang nomor 2 itu protista mirip apa tadi? Jamur. Jamur. Iya, protista mirip jamur. Kenapa mirip jamur? Karena sifatnya mirip dengan jamur. Iya, yang pertama tidak memiliki klorofil ya. Iya. Lihat ya, tidak memiliki klorofil jelas ya. Eukariotik, Bu. Oh iya, eukariotik. Terus yang terakhir tadi protista mirip apa? Tumbuhan. Kenapa dikatakan protista mirip tumbuhan? Memiliki klorofil. Iya, mirip tumbuhan karena kalau tumbuhan itu bisa mencerna makanan sendiri ya. Ini Iya. uva SP ya, Bu. Yo iya benar, benar sekali ya, itu Ulfa SP. Udah belajar ya Iya. sebelumnya. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, yang terakhir ada peranan protista. Kalian tahu nggak kalau protista itu juga memiliki peranan yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia? Contohnya apa, Bu? Nah, sebelumnya yang kayak awal tadi, kalau kalian suka jajan sembarangan, itu salah satu yang merugikan manusia, Entamoeba coli. Namun ada yang lain seperti radiola. Nah, radiola itu bakteri yang menyebabkan pembusukan pada tanaman. Kalau tanaman kalian pernah nanam kentang? Ya, pernah. Nah, bisa tumbuh di sini kentangnya. Ya. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan kentang busuk dan pembusukan pada kentang itu adalah bakteri itu yang membusukkan. Namun juga ada yang bakteri pada dari protista ini, peranan protista yang menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya Entamoeba coli tapi yang terdapat pada sapi. Ini yang malah membantu proses pembusukan pada makanan untuk dilanjutkan dibuang menjadi feses seperti itu. Terus ada yang menghasilkan agar-agar. Kalian tahu kan kalau di laut, rumput laut itu, nah, Agar, Bu. ya salah satu bahannya itu adalah alga atau dia itu juga masuk ke dalam protista. Sudah paham materi semuanya? Sudah. Insyaallah. Siap pretest? Siap. Post test, Bu. Iya, post test mas. Susah nggak, Bu? Enggak. Belum belajar. Belum belajar. Enggak susah kok. Mau waktu berapa menit? 1 menit. Bu, banyak banget Kerjain ya. Enggak banyak, cuma 5 soal doang. Boleh bisa dikerjakan, Bu. Iya, bisa dikerjakan dari sekarang ya. Ya. Susah nggak?
susah Bu, susah sekali. Masa susah? Tadi kan udah bisa. Iya. Udah Bu, udah selesai. Belum Bu. Yang udah selesai tunggu temannya dulu ya. Iya. Susah ya? Lumayan Bu. Novi udah selesai? Udah. Ya Bu, udah selesai ya. Iya. Hasilnya kita umumin minggu depan ya. Iya. Oke, kita cukupkan ya materi hari ini. Apa aja yang bisa diambil hari ini? Macam-macam protista. Macam-macam protista, manfaat protisnya. Iya. Iya, kalau ternyata protista itu bisa menguntungkan juga bisa Merugikan. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Sebentar ya. Saya lihat dulu ininya. Bu, ini hasil diskusi tadi. Oh iya. Oke, terima kasih banyak ya hari ini udah mengikuti pelajaran dengan baik. Juga udah mengerjakan soal-soal dan diskusi dengan baik. Untuk selanjutnya semoga kalian bisa lebih baik lagi ya, begitupun ibu juga. Nah, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita akhiri ya, kita cukupkan. Udah cukup belum? Belum. Sudah, Bu, ya. untuk materi minggu depan apa? Materi minggu depan. Iya. Oh iya, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari mengenai kalau tadi kan kita belajar tentang kingdom protista, kalau minggu depan kita akan belajar mengenai hewan dan tumbuhan ya. Oh iya. Iya. Oke, kita cukupkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.